الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله أدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita lanjutkan pengajian kita. Alhamdulillah kita pengen habis ini khatam. Jadi semua insyaallah manfaat ya, yang dari Syekh Nawawi Banten rahimahullah. Ini kita untung kita ada di Jakarta, untung juga khususnya di Bukit Duri. Ini kita bisa ngaji, bisa dari ilmu agama. Keuntungan sangat besar, keuntungannya sangat besar. Bukan di dunia saja, namun nanti di negeri akhirat setelah kita berpulang ke rahmatullah. Ini ada satu kisah ini dari Sayyidina Kahbul Ahbar radhiyallahu ta'ala anhu, dari kitab An-Nawadir yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qayyubi rahimahullah. Beliau menyampaikan sebuah ungkapan dari Sayyidina Kahbul Ahbar, salah seorang pendeta Yahudi. Dulunya pendeta, kemudian masuk agama Islam, meluk agama Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Allah, beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kata beliau, Sayyidina Kahbul Ahbar radhiyallahu ta'ala anhu, inna allaha yuhasibul abda fa idza rajahat sayyi'atuhu ala hasanatihi yu'malu bihi ilan nar. Sesungguhnya Allah akan menghitung setiap hambanya. Nanti kita semua bakal dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yaumul hisab, ada hari perhitungan amal baik kita dengan amal buruk kita. Langsung yang menghitung siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang bisa menyangka, tidak ada yang bisa mengelak, nggak ada yang bilang saya nggak pernah ngerjain, nggak bisa, karena Allah yang maha mengetahui. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Dunia silahkan kita bersilat lidah, pandai kita menggunakan macam-macam siasat untuk mengatakan orang ini salah atau benar, tapi nanti jangan lupa ada mahkamah Allah, ada pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap hamba Allah pasti demikian, akan diadili di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita bisa bilang yang benar itu salah, yang salah itu apa? Benar, bisa di alam dunia, bisa mengelak. Tapi nanti di hadapan Allah tidak ada satu hamba pun yang bisa mengelak dari mahkamahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Allah katakan, Al-Imam Kahbul Ahbar rahimahullah, dia mengatakan sesungguhnya Allah akan menghisab semua hamba Allah. Akan ada yaumul hisab, hari perhitungan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza rajahat sayyi'atuhu ala hasanatihi yu'malu bihi ilan nar. Kalau pas Allah hisab, Allah hitung, ternyata banyak amal buruknya ketimbang amal-amal kebaikannya. Allah perintahkan orang ini untuk digeret kemana? Ke nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idha dahabu bihi ilaiha, kalau sudah malaikat membawa ini orang hampir masuk neraka, jadi malaikat yang bawa hamba Allah. Pas Allah hisab, Allah hitung, ternyata banyak amal apanya? Amal buruknya, banyak amal maksiatnya, dosanya kebanyakan. Allah perintahkan dibawa ke neraka, malaikat yang bawa. Pas dibawa oleh para malaikat, yaqulullahu ta'ala li Jibril, Allah katakan kepada malaikat Jibril, adrik abdi, temui hamba aku. Subhanallah, Allah masih sayang kepada hambanya. Tapi ingat, selama ini hamba beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah sayang kepada ini hambanya, sangat sayang. Wahai Jibril, adrik abdi, kata Allah, temui hamba aku itu. Was'alhu, ini dia, hal jalasa fi majlisi alimin fid dunya, tanya kepadanya, apakah dia pernah duduk waktu hidup di alam dunia di majlis ilmunya orang yang alim. Allah tanya, Allah suruh tanya kepada ini orang melalui malaikat Jibril, tanya itu orang apakah dulu pernah hidup di alam dunia, pernah duduk di mana?
majlis ilmu terhadap seorang alim. Ini alim, orang yang mengerti ilmu agama, ada sanadnya, nggak sembarangan. Jadi ngomongnya nggak asal goblek, ada apanya, referensi dari maraji, referensi daripada para ulama. Jadi bukan atas dasar pendapat sendiri, bukan. Yang bilang siapa? Kita belajar harus ada mata rantainya, dari guru A belajar kepada gurunya, terus sambung menyambung belajar ini kepada siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang bilang al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak radhiyallahu taala anhu, kata beliau, al-isnad minad din. Belajar ilmu agama ada sanadnya, ada mata rantai belajarnya, bersambung sampai kepada baginda Rasulullah. Ini termasuk bagian dari agama. Jadi antum kalau yang belajar, lihat dulu ini guru pernah belajar kepada siapa. Jangan-jangan sampai tahun lagi nanti. Nah, kita lihat ini orang sampai belajarnya sama ini. Oh iya benar, dari gurunya sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa demikian? Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak ada belajar menggunakan mata rantai dalam belajarnya, maka orang akan sembarangan bicaranya, akan ngawur sembarangan bicaranya. Makanya perlu adanya sanad pada masalah belajar ilmu agama. Ini Allah katakan, wahai malaikat Jibril, tanya kepada itu orang, apakah dulu hidup di alam dunia pernah duduk di majlisnya orang yang alim? Kalau pernah ini orang, kata Allah, fa'aghfiru lahu bi syafa'atihi, aku ampuni semua dosanya dengan syafaat itu orang alim. Ya Allah, untung kita anak antum sama, untung yang pernah mendapatkan guru-guru yang demikian, yang takut kepada Allah, yang dekat kepada Allah, yang jelas sanadnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah demikian, kalau ini orang pernah hidup di alam dunia, duduk di majlis orang yang alim, maka aku ampuni dosa-dosa orang tersebut dengan syafaat itu orang alim. Ya Allah, subhanallah. Fayas'aluhu Jibril fayaqulu la. Langsung malaikat Jibril tanya kepada ini orang, ente pernah gak dulu hidup di alam dunia, duduk di mana? Majlis ilmunya orang alim. Fayaqulu la. Ini orang bilang apa? Lah, gak pernah. Sebelah musola rumahnya, tapi nggak pernah apa? Datang ke musola Nur Rahim. Pas mati baru masuk mana? Masuk ke Nur Rahim, masuk ke Al-Huda, baru pas mati. Lagi hidup nggak mau, nyampur nggak mau, nggak pernah ini orang apa? Nggak pernah masuk, nggak pernah duduk bersama orang alim. Fayaqulu Jibril, ya Rabbi innaka alimun bihali abdika. Maka Jibril mengatakan, ya Allah, sesungguhnya engkau maha mengetahui keadaan hamba-Mu ini. Annahu qala la. Itu hamba-Mu bilang bahwasanya dia tidak pernah duduk di majlisnya orang alim pada waktu hidup di alam dunia. Jadi nggak pernah ngaji, nggak pernah apa? Nggak pernah ngaji. Sebelah masjid, sebelah majlis taklim, sebelah musola, speaker kedengeran, nggak pernah apa? Nggak pernah datang, nggak pernah ngaji. Ya Allah, nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah min dzalik. Fayaqulu, yang kedua Allah katakan, kalau memang ini orang nggak pernah duduk bersama orang yang alim pada waktu hidup di alam dunia, salhu hal ahabba aliman. Tanya kepada ini orang, apakah dia pernah mencintai satu orang alim? Tanya tuh, pernah nggak dia mencintai apa? Satu orang alim. Jangan dibenci, apalagi dipenjarain, jangan. Fayaqulu la. Maka dia bilang, lah, nggak pernah. Jadi nggak pernah cinta kepada siapa? Orang alim. Jadi nggak punya guru ini orang. Hidup di alam dunia, nggak pernah duduk di majlis orang yang alim, nggak pernah cinta kepada orang alim. Fayaqul, kata Allah katakan yang ketiga, tanya pada ini orang, saluhu hal jalasa ala ma'idatin ma'alimin. Ini penting juga ini. Apakah ini orang pernah duduk makan bareng bersama orang alim? Jadi antum seperti itu waktu buat apa?
Kalau antum lihat ada orang yang alim, yang soleh, yang dekat kepada Allah, yang takut pada Allah, ada kesempatan makan bareng, duduk makan bareng. Jangan apa? Jangan apalagi makan tangan enak tuh, makan ketang, makan lontong, nggak bayar lagi, nggak makan apa, duduk bareng gitu. Apa karena Allah nanya sampai kayak begitu tuh? Subhanallah, Allah nanya sampai kayak begitu. Ini kita jelas, ini kitabnya An-Nawadir. Yang ngarang adalah Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah. Allah sampai tanya kepada itu hamba, apakah dia pernah duduk makan bareng bersama siapa? Orang yang alim. Nyantum biasanya kalau jangan pulang, jangan makan dulu. Yang belum yang habis bawa pulang tuh. Fayaqulu lah, maka ini orang bilang apa? Nggak pernah makan bareng bersama orang alim. Yang keberapa itu? Udah itu. Yang ketiga, yang keempat kata Allah. Saluhu hal sakana fi sikkatin fiha alimun. Orang dulu ngambil berkah sampai pengen rumahnya dekat orang alim. Subhanallah. Ada orang Kuningan tuh, ada punya orang tua, punya murid jamaah dari Kuningan kebetulan digusur. Dia pengen nyari rumah di sini, Haji Khairan itu. Sekarang anaknya Bang Pian, Bang Udin tuh. Nah itu beliau dari Kuningan kebetulan tuh. Pengen tinggal dekat rumah Ustaz Diyahuddin, subhanallah. Dia pengen tinggalnya dekat siapa? Rumah gurunya Ustaz Diyahuddin. Ya Allah, ada punya orang tua. Nah ini, ada ini hadisnya ini. Allah katakan, apakah tanya kepada itu orang, hal sakana fi sikkatin fiha alimun, apakah dia pernah tinggal di sebuah jalan, di jalan tersebut terdapat rumahnya orang alim. Ya Allah, antum untung dekat rumah orang alim, untung kerjaan dia apa? Baca Quran, baca Ratibul Attas, Ratibul Haddad, baca macam-macam, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqululah, maka dia bilang, nggak pernah ya Allah, ya Allah, nggak pernah duduk di majlis ilmu. Yang kedua, nggak pernah apa? Cinta orang alim. Yang ketiga, nggak pernah apa? Makan bareng bersama orang alim. Yang keempat, tinggalnya nggak pernah dekat orang alim. Fayaqulu, yang kelima kata Allah, tanya wahai Jibril kepada itu orang, hal wafaqa ismuhu isma alimin aw nasabuhu nasab alimin, apakah namanya pas cocok sama dengan nama orang alim atau garis keturunannya nyambung nggak dengan itu orang alim. Tanya, namanya adalah nama orang alim, namanya Alek namanya, namanya Joni namanya, rubah. Nanti kalau ada orang alim, ente tafaulan tuh, ambil keberkahan dari namanya tuh, ambil keberkahan dari namanya tuh, penting nih. Kata Allah, tanya, apakah namanya itu sama dengan nama siapa? Orang alim. Kemudian, apakah nasabnya sama dengan nasabnya itu orang alim? Fayaqulu la, maka ini orang bilang apa? Enggak, namanya enggak pernah cocok dengan namanya orang alim. Fayaqulu. Kemudian yang keenam, salhu hal yuhibbu rajulan yuhibbu alim. Ini paling terakhir nih, paling terakhir. Tanya kepada itu orang, apakah dia pernah mencintai satu orang yang dimana satu orang ini pernah mencintai orang alim hidup di alam dunia. Jadi punya teman, punya kenalan, punya saudara, tetangga yang pernah cinta kepada siapa? Orang alim. Tanya kepada itu orang, hal yuhibbu rajulan yuhibbu aliman? Fayaqulu na'am. Maka dia bilang, iya pernah ya Allah, saya pernah mencintai satu orang yang ini orang cinta kepada orang alim. Ya Allah, jadi ada untungnya tuh, pernah cinta kepada satu orang yang ini orang cinta kepada siapa? Satu orang alim. Fayaqulullah, maka Allah katakan kepada malaikat Jibril, khudh biyadihi wa adkhilhul jannata fa inni qad ghafartu lahu bidzalika. Ya Allah, wahai malaikat Jibril, pegang itu orang tangannya, bawa itu orang, masukkan ke dalam surga aku, maka sesungguhnya aku ampuni semua dosanya dengan sebab yang demikian. Subhanallah. Sebab ini orang pernah apa? Pernah mencintai satu orang, yang satu orang ini pernah cinta kepada siapa? Satu orang alim. Jadi untung.
Jadi antum ya Allah untung sampai mati niatin, tekatin tuh, antum punya niatin, pengen terus ada di mana? Di majlis ilmu, karena sangat beruntung orang yang mengenal orang alim yang cinta kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian ini,